Apa sih perbedaan utama NU Backpacker dengan yang lain? Simple sih. Kalau cuma dolan aja, nggak ada unsur sowan dan ziarahnya, yaitu belum disebut NU Backpacker. Nah, begitupun kalau di dalam ziarah dan sowanmu nggak ada unsur dolannya, ya berarti juga tidak bisa disebut NU Backpacker. Maksudnya, jangan terlalu formal tapi pastikan dalam perjalananmu itu kamu memetik suatu pelajaran. Begitu. Mungkin ini yang sering kita dengar dari sobat NU Backpacker ya. Dolan, sowan, ziarah, begitukah? Iya. Tiga nilai itu adalah hasil renungan kawan-kawan dalam perjalanan-perjalanan sebelum NU Backpacker ini didirikan. Dolan ini anak muda banget kan? Siapa yang gak suka dolan kan? Coba. Apalagi dengan adanya kemudahan akses di zaman yang semakin modern ini, dolan menjadi semakin mudah dan murah dilakukan siapa saja. Akhirnya jadi semakin populer. Yang ingin saya sampaikan, teman-teman NU Backpacker tidak pada posisi sedikit-sedikit anti dengan hal yang mungkin dianggap kurang baik. Contohnya ya dolan ini. Justru kami berkeyakinan bahwa suatu yang kurang baik perlu sentuhan khusus agar naik derajat, agar jadi baik gitu. Sederhananya gini, dolan itu harus dinaikkan derajatnya. Dengan apa? Ya dengan kehausan akan ilmu pengetahuan yang mana bisa didapatkan dari mana saja. Di gunung nih contoh, saat kita mendaki, ya kan? Di tengah butiran ombak ketika kita camping di pantai dan sebagainya. Tergantung niat dan konstruksi kepala kita. Sebab itu Nubek menawarkan paket pemikiran bahwa anak muda suka dolan itu wajar. Tapi jangan lupa nih, sowan dan ziarahnya juga. Jangan lupa akan pencarian ilmunya, gitu maksudnya. Apa saja kegiatan yang dilakukan NU Backpacker di daerah? Yang paling dasar, selain jalan-jalan berfaedah tadi, tentu saja ingin saya tekankan bahwa Nubek harus banyak-banyak sowan. Sowan kepada siapa saja yang bisa kita curi ilmunya, kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil barokahnya. Ahli bencana, ahli survival, ahli navigasi, tapi tentu saja yang paling utama adalah sowan kepada ulama-ulama NU. Saya punya harapan gini, teman-teman NU Backpacker nih di daerah ini punya kecintaan terhadap aktivitas sowan. Sowan kiai sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Anak muda harus sering mendapat pencerahan. Oh iya, dolan, sowan dan ziarah ya. Ziarah ke makam gitu. Jadi, selain belajar kepada para sesepuh yang masih hidup, juga sangat diperlukan untuk menziarahi prasasti-prasasti di kehidupan kita. Sebabnya, kita sering lupa terhadap hasanah yang sudah tidak lagi berlalu lalang di sekitar kita. Jika tidak dikenalkan dengan ziarah kubur, saya curiga nih, anak muda akan dengan mudah melupakan para ulama pendahulu yang sudah tiada. Ini kan salah satu cara. Ini salah satu metode lah, pun termasuk dengan perjuangannya. Kodenya jelas. Sekarang jarang sekali anak muda yang bisa mengingat silsilah keluarganya. Hal ini menjadi perhatian teman-teman di NU Backpacker ini. Mempopulerkan ziarah kubur bukan berarti mempopulerkan penyembahan batu nisan ya. Harus diingat itu. Tapi mempopulerkan cara mengingat dan memahami perjuangan dari para pendahulu. Begitu maksudnya. Nah, selain itu, ziarah yang dipahami NU Backpacker juga termasuk menziarahi masjid-masjid tua atau tempat bersejarah lain. Saya pengen sobat NU Backpacker bisa jadi metronom, penulisan atau pendokumentasian dari para tokoh maupun situs bersejarah di tempat yang paling dekat dengan dirinya. NU Backpacker kalian nih, dimanapun kalian berada, entah Jawa Tengah, Kalangan, ya di Batang, di Kendal, di Pekalongan, di Tegal, di manapun, semuanya yang ada di Pulau Jawa atau bahkan yang ada di luar Pulau Jawa, Lampung, misal Kalimantan juga kan, terapkan ini. Ternyata cukup menarik ya. Di balik slogan sederhana dolan, sowan dan ziarah itu, adakah kegiatan yang lain?
Perlu digarisbawahi, kami ini hanya komunitas. Jadi garis koordinasi kami tidak begitu formal atau pakem lah. Lingkar pusat membebaskan setiap daerah membuat kegiatan apapun. Catat ya, apapun di luar 3 makanan pokok tadi. Kuncinya adalah kegiatan itu kegiatan yang positif, bisa menambah kekompakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Setahu saya NU Backpacker ini juga bergerak di kegiatan lingkungannya. Iya, tentu saja. Hasil silaturahmi nasional yang terakhir kami sepakat fokus menangani sampah. Secara kebetulan, klop dengan hasil Munas NU yang menyoroti hal serupa. Silatnas menghasilkan keputusan Nubek menempuh 3 level upaya kepedulian terhadap sampah. Pertama, polisi plastik. Hal yang paling dasar adalah kita bisa saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pos plastik. Selain saling mengingatkan, syukur-syukur kita mau mengirimkan sampah ke tempatnya. Sampah siapapun, sampah orang lain yang berceceran di sekitar rumah, di gunung, dan dimanapun harus kita antar ke tempatnya, yakni ke tempat sampah gitu. Dan yang ketiga nih adalah pengendali plastik. Pengendali ini maksudnya kita bisa mengolah kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kegiatan-kegiatan lingkungan lain tentu sangat banyak. Ada tanam pohon, ada juga yang membuat papan penanda atau pengingat untuk tidak buang sampah sembarangan. Ada juga yang melakukan bersih-bersih sungai. Sebenarnya cukup banyak yang sudah teman-teman kerjakan di NU Backpacker ini. Kita selalu tekankan, jangan terjebak di kuantitas. 3 orang saja, asal niat, kamu sudah bisa bersihkan sampah di RT atau RW-mu. Harapan untuk NU Backpacker ke depan. Harapan saya yang paling utama adalah komunitas ini bisa bermanfaat untuk masyarakat apapun bentuknya. Saya pribadi gak terlalu berharap komunitas ini harus besar, gede atau gimana. Yang penting bermanfaat dulu dan bisa jadi rumah yang nyaman untuk anak muda. Tidak hanya dari kalangan nahdiyin, tapi juga bisa jadi tempat ngopi untuk anak-anak muda lintas sektor. Pokoknya intinya seduluran saklawase. Tetap bersaudara selamanya. Salam NU Backpacker, tinggi tanpa merendahkan.